Peristiwa lain yang masih membekas di benak kita adalah ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Kepada Rosi, mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengaku ikut bersalah karena ia terlambat menjatuhkan sanksi tegas pada Firly yang saat itu menjadi direktur di KPK dan Agus Raharjo adalah Ketua KPK. Nah, Pak Agus kan Ketua KPK pada waktu Pak Firly Bahuri sebagai Deputi Penindakan. Ya. Pak Agus bikin apa? Nah, itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan selesai, sudah diusulkan pada pimpinan kami untuk melakukan tindakan itu. Tapi belum tindakan diputuskan, sudah ditarik oleh Polri, ceritanya begitu. Tetapi ketika ada sidang etik yang mengatakan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik berat, harusnya kan Pak Agus langsung memberikan sanksi. Betul. Kenapa Pak Agus tidak melakukan itu? Jadi ya itu waktunya kalah cepat dengan penarikan dari Polri yang kemudian menjadi Kapolda. Pak Agus sendiri punya peran penting karena pada waktu Pak Agus menjadi Ketua KPK ada Deputi Penindakan yang sangat fatal sekali dan strategis tugasnya, ketemu dengan orang berperkara dan tidak cuma sekali, Pak Agus sebagai Ketua KPK tidak melakukan apa-apa. Ya, Komisioner KPK pada waktu itu ya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika ada orang yang tidak punya integritas kembali masuk dengan leluasa ke KPK, itu tidak pernah lepas dari pimpinan sebelumnya. Ya, kami termasuk salah. Bapak mengakui bahwa Bapak dan pimpinan komisioner lainnya salah. Ya. Kepada Rosi, Agus Raharjo untuk pertama kalinya mengungkapkan intervensi Presiden Jokowi dalam penanganan kasus korupsi. Agus Raharjo mengaku Presiden Jokowi pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi IKTP dengan tersangka mantan Ketua DPR Setia Novanto. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Pernyataan Agus Raharjo ini pun langsung ditanggapi Istana. Presiden Joko Widodo membantah bahwa ia mengintervensi KPK dalam kasus KTP elektronik. Istana juga menegaskan belum akan menempuh langkah hukum terkait pernyataan Agus Raharjo.
Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?